Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembangkitan sinyal-sinyal dasar pada mata kuliah pengolahan sinyal digital. Tujuan dari presentasi ini yaitu memahami konsep dasar pembangkitan sinyal dalam software Octave, kemudian mempelajari cara membangkitkan berbagai jenis sinyal dasar, kemudian mempraktikkan penggunaan fungsi-fungsi Octave untuk pembangkitan sinyal. Langsung saja pada praktikum pertama. Di sini yaitu untuk saya mencoba menampilkan sinyal gigi gergaji hanya saja dengan periode 2. Langsung saja ke programnya. Di sini saya mendefinisikan fungsi waktu T yaitu dari 0 sampai 50, kemudian jumlah periode A yaitu 2, kemudian frekuensi pada satu periode yaitu 1/20, kemudian fungsi sawtooth Y dengan rumus yaitu O dikali sawtooth dengan dua parameter yaitu 2πf dikali T dan 0. Maaf, harusnya di sini 1 dan 1. Apa bedanya 0 dan 1 ini? 0 dan 1 ini merupakan dua parameter yang ada pada fungsi sawtooth. Dua parameter tersebut yaitu T untuk membuat gelombang dengan periode 2π dan width yaitu bilangan real antara 0 dan 1. Bilangan real ini yang menentukan titik antara 0 dan 2π di mana nilai maksimumnya. Pada program ini saya mendefinisikan parameter width ini yaitu dengan 1. Perbedaannya dapat dilihat nanti ketika kita run. Kemudian saya plot sinyalnya menggunakan stem dengan T dan Y. Kemudian saya memberikan label dan judul pada sumbu X dan sumbu Y. Ketika program di run, mohon maaf, di sini saya harus menginstal terlebih dahulu package yaitu package sawtooth yang ada pada package signal. Sintaknya itu kita pergi ke command window, kemudian kita tulis package load signal. Apabila sudah, di sini saya bisa langsung run. Terlihat hasilnya bahwa sinyal yang tampil yaitu sebuah sinyal setengah segitiga atau gigi gergaji dengan periode 2. Apabila kita ubah besar width menjadi 0, perbedaannya yaitu pada sinyal yang diambil. Apabila kita menggunakan width 0, sinyal yang diambil yaitu dari sinyal kanan untuk daerah positif. Dan apabila kita menggunakan 1 width-nya, sinyal yang diambil yaitu sinyal dari sebelah kiri untuk daerah positif. Kemudian, pada praktikum kedua, saya akan mencoba untuk membuat sinyal segitiga menggunakan fungsi sawtooth. Untuk programnya, di sini saya menggunakan sama seperti program nomor 1, didefinisikan fungsi waktu T yaitu dari 0 sampai 50, kemudian fungsi waktu A, fungsi A yaitu sebagai jumlah periode yang banyaknya itu 2, kemudian fungsi F sebagai frekuensi pada satu periode yang besarnya 1 dibagi 20. Pada baris ke-6, di sini terdapat fungsi sawtooth sama seperti pada program sebelumnya. Hanya saja yang berbeda yaitu dari width-nya. Width di sini saya ambil nilai tengahnya dari 0 dan 1. Mengapa demikian? Hal ini yaitu akan mempengaruhi pada sinyal yang ditampilkan. Ketika menggunakan 0,5, sinyal yang ditampilkan akan mengambil dari setengah sinyal
dari sebelah kanan dan setengah sinyal dari sebelah kiri. Hasilnya eh, sinyal akan berbentuk segitiga. Sama seperti program sebelumnya, eh, sinyal diplot menggunakan stem dan diberi label dan judul. Ketika program dijalankan, terlihat bahwa sinyal segitiga yang tampil dengan periode yaitu 3 dengan setengah eh, daerah negatif dan setengah daerah positif. Kemudian pada praktikum ketiga, di sini saya akan mencoba untuk membangkitkan sebuah fungsi parabola. Di sini pada daerah positif, di sini saya membangkitkan sebuah parabola dengan parabola yang terbuka ke atas, dan pada daerah positif yaitu parabola dengan terbuka ke bawah. Untuk programnya, fungsi parabola ke atas saya definisikan dengan X1 dan Y1. Untuk X1, di sini saya mendefinisikan nilainya yaitu dari 1 sampai 11, yaitu fungsi waktu. Kemudian untuk Y1, di sini saya menggunakan fungsi parabola yang terbuka ke atas dengan rumus menggunakan rumus Pertec-Forms, yaitu Y sama dengan A dikali X dikurang H kuadrat ditambah K. Dengan A adalah arah parabola yaitu ke atas apabila plus dan ke bawah apabila minus. K adalah pergeseran horizontal dan K adalah pergeseran vertikal. Pada fungsi parabola ke atas, di sini saya menggunakan daerah positif. Di sini tidak dicantumkan simbol plusnya. Langsung saja setengah dikali power dari X1 dikurang 6 dengan powernya yaitu 2. Power di sini merupakan fungsi eksponensial yang mempangkatkan sebuah bilangan. Kemudian fungsi parabola terbuka ke bawah, di sini saya mendefinisikan X2 sebagai fungsi waktu dari 12 sampai 22, dan Y2 yaitu fungsi parabola terbuka ke bawah dengan rumusnya yang sama seperti yang tadi, hanya saja awalannya diberikan simbol minus karena terbukanya ke bawah dengan minus setengah dikali power dari X kuadrat X2 dikurang 17 dieksponenkan dengan 2. Untuk memplotnya, di sini saya menyatukan X1 dan X2 ke dalam satu variabel yaitu X, dan Y1 dan Y2 ke dalam variabel Y. Fungsi parabola ini diplot menggunakan stem dengan X dan Y sebagai X aksis dan Y aksisnya. Pada baris terakhir, di sini saya memberikan judul untuk figur ini. Ketika program di run, terlihat dua fungsi parabola dengan dua fungsi berbeda dari 1 sampai 11, fungsi waktu 11 sampai 11, terdapat parabola terbuka ke atas, dan pada fungsi waktu 12 sampai 22 terdapat parabola ke bawah. Selesai. Pada praktikum ketiga ini merupakan praktikum terakhir. Dari ketika praktikum ini terdapat beberapa kesimpulan yang bisa diambil, yaitu untuk membangkitkan sinyal ada beberapa parameter yang diperlukan, diantaranya amplitudo, fungsi waktu, dan periode. Untuk membangkitkan sinyal gigi gergaji terdapat dua parameter, yaitu T digunakan untuk membuat gelombang dengan periode 2pi, dan width yaitu bilangan real antara 0 dan 1, dan digunakan untuk menentukan titik antara 0 dan 2pi di mana nilai maksimumnya. Dan yang ketiga yaitu untuk memvisualisasikan sinyal ke dalam diagram batang agar memudahkan distribusi titik menggunakan fungsi stem. Yang terakhir yaitu
pada sinyal listrik yang dibangkitkan menggunakan rumus matematis bisa divisualisasikan dalam distribusi titik. Sekian yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Eh, Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.